Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi di sebuah gereja, ketika berkhotbah, Romo bertanya, kebetulan memang masa Prapaskah, "Berapa di antara kalian yang selama masa Paskah ini sudah mengampuni musuh-musuhmu?" Lalu sekitar 50% angkat tangan, begitulah. Mereka angkat tangan. Dan Romo bertanya sekali lagi, "Coba dipikir-pikir, berapa dari antara kalian yang sudah mengampuni musuh?" Dan pertanyaan yang berikut ini menambah jumlah dari orang-orang itu, sekitar 80% angkat tangan. Sekali lagi ya, saya tanya ya, siapa di antara kalian sekarang yang sudah mengampuni? Begitulah. Jadi dalam beberapa menit itu diajak merenung untuk mengampuni. Lalu semua angkat tangan, kecuali seorang ibu yang duduk tenang-tenang, dia duduk di paling depan. Begitulah santai. Bukan ibu ini. Ibu ini enggak. Dia duduk di depan. Lalu Romo bertanya, "Loh, Ibu Maria, bagaimana?" Dia bilang, dia bilang gini, "Saya nggak ada orang yang saya jengkeli begitu." "Oh, hebat sekali Ibu, silakan berdiri dulu lah. Ceritakan pengalamanmu, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk begitu. Ayo Ibu, berdiri Bu." Nah, kemudian dia berdiri, dia bilang begini, "Romo dan saudara-saudari, umur saya sekarang 94 tahun. Ya, jadi bukan.
Bukan lupa, jadi semua orang yang saya benci itu udah mati. Maka sekarang siapa yang mau saya ampuni, begitulah ya. Jadi semuanya sudah mati. Maka kalau Anda mau bebas dari rasa kebencian, itu ditambah hostinya, silakan saudara. Itu ya, biarkanlah mereka mati ya. Ya, itu kisah sederhana saja. Hari ini kita merayakan pesta di mana Bunda kita menerima kabar gembira. Dan udah. Ya, makasih Suster. Suster ini baik sekali dia. Pasti Katolik itu. Hilanglah. Jadi apa tadi ya yang terakhir? Bunda Maria kenapa? Ya? Ya. Ya, terus maksudnya setelah itu saya mau ngomong apa? Oh, belum ya? Saya lupa. Nah, hilang itu. Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ada istilah per Mariam ad Jesum ya. Jadi melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan kita Yesus. Dan ada istilah lain lagi, de Maria nunquam satis. Artinya berbicara tentang Bunda Maria itu nggak pernah cukup. Ya, jadi selalu ada bahan untuk berbicara tentang Bunda kita. Namun yang jangan dilupakan bahwa ketika kita bicara tentang Bunda Maria, kita harus ingat tentang putranya, Tuhan Yesus. Karena Bunda Maria itu bisa kita kenal karena kehadiran dari putranya. Tentu peran Ibu Maria itu sangat besar. Ya, beliau ketika diajak berdiskusi tentang siap nggak menjadi Bunda Allah, beliau siap. Jawabannya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setiap saat Allah yang sama, Allah yang maha besar, maha kuasa, maha baik, maha rahim, maha mencintai kita juga selalu bertanya kepada kita. Apakah kita siap untuk juga ambil bagian dalam karya keselamatannya kepada manusia, kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita kenal, kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan mungkin juga kepada orang-orang yang kurang kita sukai, orang-orang yang mungkin bagi kita menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam daging, menjadi dalam tanda kutip musuh-musuh kita. Ya, dan kita siap untuk menjadi juga penyelamat bagi mereka, bagi siapa saja ambil bagian dalam karya itu. Dan untuk itu teladan kita tidak lain tidak bukan adalah Bunda Allah, Bunda Maria sendiri. Maka setiap saat kita mencoba mendekati putranya Yesus melalui bundanya, lewat doa-doa yang dikhususkan untuk memuliakan Allah, lewat kehadiran Bunda Maria. Maka doa Salam Maria itu salah satu doa yang memang begitu indah, begitu ampuh, dan terbukti mampu mendekatkan kita dengan Tuhan, mampu mengembalikan hubungan baik kita dengan Allah. Semoga umur kita pun panjang seperti Ibu Maria tadi, tetapi bukan karena supaya musuh-musuh kita itu mati duluan, tetapi supaya hubungan kita dengan semua orang menjadi lebih baik sebagaimana direncanakan Allah yang datang lewat rahim Bunda Maria. Amin. Kita